Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bekerja atau menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, koalisi perubahan yang menggandeng mencawapreskan Muhaimin Iskandar dipasangkan dengan capres Anies Baswedan oleh Nasdem, dan telah dideklarasikan beberapa waktu yang lalu di Surabaya, telah banyak mendapat perhatian dari para pengamat, juga dari masyarakat luas, juga para pengamat untuk menganalisis tentang pasangan ini. Akan kali ini kita angkat dari seorang guru besar dari Universitas 17 November Surabaya, Profesor Agus Purwanto, yang mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Caimin merupakan simbolisasi, semacam simbol dari bersatunya kekuatan modernis, yaitu yang kalau di Indonesia dalam bentuk organisasi kita biasanya Muhammadiyah, dan beliau mengatakan Muhammadiyah karena memang Anies diketahui seperti yang beberapa waktu yang lalu disebutkan oleh mantan ketua umum PB Muhammadiyah, Din Samsudin, mengatakan Anies di rumah, di seputar lingkungannya itu dia sebagai salah satu pembina lah Muhammadiyah, diranting di situ. Walaupun secara garis besarnya dia bukanlah tokoh Muhammadiyah sebagaimana yang kita tahu seperti Pak Din Samsudin, atau dia paling tidak sekalipun bukan ketua umum Muhammadiyah, tetapi setidaknya juga bukan sebagai pengurus DPP Muhammadiyah. Tetapi pikiran-pikiran dan kecerdasan bahkan di tingkat lingkungan dia memberi perhatian terhadap perkembangan Muhammadiyah di akar, di struktur yang dibawa sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Din Samsudin itu. Dan Caimin adalah mewakili NU, ya, setidaknya itu dalam konteks kultural dan PKB, ya. NU kultural dan PKB, bukan NU struktural yang ada sekarang ini. Toh orang tidak bisa membantah bahwa Caimin adalah cucu atau cicit dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau selama ini juga berkiprah di situ, bahkan mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia, yaitu PMI, yang merupakan juga organisasi kemahasiswaan yang lahir dari merupakan anak, boleh dikata anak kandung Nahdlatul Ulama atau organisasi NU. Cuma memang karena kadang-kadang karena soal-soal kepentingan politik, sehingga di internal NU itu pengurus NU saat ini seakan-akan mengabaikan bahwa bukan PKB bukanlah bagian dari Nahdlatul Ulama, dan Caimin sendiri itu dimusuhi gitu. Kita tidak masuk sampai ke situ, tetapi inilah pengamat mengatakan bahwa guru besar dari Universitas 17 November Surabaya ini mengatakan bahwa paduan yang kokoh antara Muhammadiyah, representasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan berita atau analisa selengkapnya yang dimuat di ABW News pada tanggal 6 September 2023 ini. Guru besar ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Agus Purwanto mengatakan menyatunya Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 adalah hal yang positif. Beberapa kali saya sampaikan ketika Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersatu, selesailah urusan Indonesia dan Indonesia segera melesat menjadi negara maju, kata beliau. Dan hari ini, 2 September 2023 di Hotel Yamato Surabaya, ada momen bersejarah yang mendekati impian itu, bersatunya Anies dan Muhaimin, katanya sebagaimana dikutip oleh KBA News. Ia juga menilai keluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan adalah tidak tepat. Bila tak mendapatkan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya, kata beliau. Menurutnya Demokrat memang layak kecewa dengan adanya deklarasi Anies Muhaimin, tetapi menumpahkan seluruh kekecewaan di ruang publik menandakan belum dewasa di dalam berpolitik. Jadi dia juga menyoroti tentang akibat dari deklarasi Anies Muhaimin ini. Demokrat merasa kecewa karena tidak mengambil AHY sebagai ketua mereka sebagai capresnya Anies, maka mereka keluar dan mereka sebagaimana kita ketahui menumpahkan kekesalan dan menyebar berbagai omongan yang mestinya tidak perlu ditebar, dan
kali ini juga banyak pengen mengatakan merugikan Demokrat sendiri karena juga diduga menyebarkan fitnah juga. Dan itu tidak tanggung-tanggung itu dilakukan oleh ketua Dewan Pembinanya langsung, yaitu atau majelis tingginya, yaitu Presiden SBY, mantan Presiden SBY, yang biasanya selama ini kita juga kenal banyak menciptakan drama-drama yang belum tentu apa yang dikatakan itu lebih pada drama saja, bukan satu kebenaran. Nah, oleh karena itu juga disorot oleh pengamat ini. Nah, dia mengatakan bahwa Demokrat seakan-akan memang Demokrat di masa AHY ini banyak anak muda yang banyak emosional ya, tidak dewasa dalam berpolitik dan memuakkan pernyataan-pernyataan mereka itu, memuakkan gitu loh. Dan seakan-akan hanya mereka berjuang di Anies itu hanya untuk AHY saja. Begitu AHY selesai dan sekadar tambahan saja, kita mengamati 2 kali Demokrat mendukung Prabowo, baik Prabowo dengan besannya SBY yaitu Hatta Rajasa pada tahun 2014, itu juga tidak berbuat apa-apa, tidak banyak mensosialisasikan kedua capres ini, dan akhirnya kalah pada tahun kemudian pada tahun 2019 yang lalu Pilpres mendukung Prabowo juga, tapi Demokrat relatif tidak mengkampanyekan Prabowo. Nah, jadi sebetulnya ketika kita juga menduga dengan dia bertahan di Demokrat juga percuma ketika tidak dijadikan Agus Harimurti sebagai capresnya. Percuma, mereka tidak akan bekerja. Bahkan mungkin saya di antara pengamat mengatakan bisa saja sekadar dompleng saja, tidak ada target untuk menang Pilpres, tetapi sekarang yang penting Demokrat punya suara bisa tergapai dengan semakin bertambah dengan efek ekor jas yang dimana AHY itu bila diambil Anies sebagai capresnya. Nah, ini yang mungkin dibaca oleh Surya Paloh dan kawan-kawan yang lain, bahkan dianggap Surya Paloh menganggap bahwa AHY terlalu lemah karena pendukung AHY, pendukung Anies relatif sama. Oleh karena itu perlu ada menggait yang lain untuk membawa dukungan yang lain yang tidak beririsan dukungannya, yaitu yang tepat itu Caimin dari kalangan berkultur Nahdlatul Ulama dan PKB-nya. Dan itu juga disampaikan oleh Tony Rashid dan lain sebagainya. Saya kira apa yang dianalisa oleh Tony Rashid sebelum kejadian pencapresan penggabungan Anies dengan Caimin ini, itu Tony Rashid sudah menganalisa itu, dan akhirnya saya tidak tahu apakah itu bagian dari pengamatan dari Surya Paloh dari Nasdem dan termasuk Anies dan lain sebagainya juga atau tidak, apa yang disampaikan Tony Rashid beberapa waktu lalu. Kita lanjutkan. Orang yang berharap perubahan masih percaya kepada Anies, rekam jejaknya memperlihatkan kemampuan dan idealismenya, tanya. Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024. Deklarasi tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya hari Sabtu 2 September yang lalu. Deklarasi tersebut cukup spesial itu karena ada banyak kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama dan NU yang hadir dalam momen bersejarah tersebut. Dan saya kira proses penyatuan Anies dengan Muhaimin ini juga didorong oleh banyak kiai, pimpinan-pimpinan pesantren besar, dan mereka juga hadir pada sebagian tidak sempat hadir karena memang cukup mendadak, cukup waktunya cukup ini, kemudian dipersiapkan juga sederhana. Mungkin nanti ada deklarasi gabungan dengan PKS di waktu yang akan datang, itu akan mereka pada hadir semua. Dan jangan lupa sekarang ini kalau kita lihat bahwa para kiai-kiai termasuk mantan ketua PBNU itu juga sudah bergerak untuk menggalang dukungan untuk kepada dua sosok ini, yaitu Anies dengan Caimin. Karena mereka lebih positif melihatnya bahwa ini kepentingan bangsa dan negara, menyatukan dua kekuatan besar, yang satu berpaham modernis, Islam modernis, yang satu berpaham tradisional bisa disatukan, yang sehingga seperti profesor yang barusan kita petik analisanya itu, dia mengatakan ini adalah paduan, setidaknya dalam konteks tanda petik ya, pikiran modern Muhammadiyah dengan pikiran-pikiran penjaga semangat kultural tradisional Islam tradisional di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan dalam pengertian struktur yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh Yahya Stakuf, tetapi kultur yang juga ada di dalamnya, Muhaimin Iskandar, para kiai-kiai PKB dan lain sebagainya. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, itulah tambahan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.